Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 14. Dinar memutar pandangannya mencari meja yang kosong. Seperti biasa suasana kafe tampak ramai saat jam istirahat. "Duduklah," ujar Damar pada Dinar yang masih berdiri bingung dekat mejanya. Dengan sedikit sungkan Dinar duduk. Walau beberapa pasang mata tampak memperhatikan dan berbisik tentangnya, Dinar tetap berusaha tenang menyantap sarapannya. Sesekali Dinar tampak melamun, memikirkan obat yang diterimanya, namun belum ia berikan pada Damar. "Boleh aku bertanya sesuatu?" tanya Dinar sedikit ragu. "Bertanya apa?" balas santai Damar seraya melahap stik di hadapannya yang masih hangat. Apa saat ini Bapak mengkonsumsi obat rutin? Apa aku terlihat seperti orang sakit?" Damar balik bertanya. "Bukan seperti itu. Aku hanya ingin tahu tentang kesehatan Bapak." Dinar mencari alasan. Prak. Damar meletakkan sendok dan garpu yang dipegangnya cukup keras, membuat Dinar terlonjak kaget. "Aku tidak mengkonsumsi obat apapun, dan juga tidak punya riwayat penyakit apapun," tegas Damar seolah tak menyukai pertanyaan Dinar. Damar yang sudah kehilangan selera makannya pun bergegas beranjak dari kursinya, dan berlalu pergi. Dinar masih termenung, mencerna ucapan Damar yang mengatakan dengan sangat yakin, jika dia tidak mengkonsumsi obat apapun, apa selama ini Tiara tidak memberikan obat tersebut? Pikir Dinar. Sore harinya, dengan taksi yang ditumpanginya Dinar mengikuti Damar pulang. Ia ingin mengetahui di mana Damar sekarang tinggal. Jadi di sini sekarang dia tinggal. Gumam Dinar memandang rumah megah yang berdiri kokoh dari balik kaca mobil. Pagi itu sebelum pergi ke kantor, Dinar berniat untuk pergi ke rumah sakit untuk sekedar bertanya, obat jenis apa yang seharusnya Damar terima. "Permisi. Kemarin tidak sengaja saya menerima obat ini. Saya ingin mengembalikan pada pemiliknya. Tapi boleh saya tahu ini jenis obat apa?" ujar Dinar mencari alasan pada seorang apoteker di sana. Wanita muda berseragam putih tersebut meraih obat dari tangan Dinar. "Ini obat untuk penderita amnesia, Bu," jawab wanita tersebut. "Amnesia?" benar dugaan Dinar. Sepertinya Tiara sengaja tak memberikan obat tersebut agar keadaan Damar tak kunjung membaik. "Boleh saya tahu pengirim dan penerima obat ini?" sambung Dinar. "Obat ini dikirim oleh dokter khusus keluarga Ibu Sarah, namun Ibu Sarah memberikan obat ini pada Ibu Tiara terlebih dahulu. Pak Damar mau menerima obat tersebut jika melalui Ibu Tiara," jelas kembali wanita tersebut. "Apa?" Dinar tampak terkejut mendengar hal tersebut. Selama ini Ibu Sarah sudah mempercayakan Tiara untuk memberikan obat tersebut pada Damar. Tapi nyatanya tak seperti itu. "Kalau gitu boleh saya saja yang memberikan obat ini selanjutnya pada Pak Damar. Kebetulan saya saudaranya," ujar Dinar kembali mencoba mencari alasan, agar ia bisa rutin memberikan obat tersebut pada Damar. "Tidak bisa, Bu. Semua harus melalui persetujuan Bu Sarah." Dinar menghela nafas kecewa. "Oh gitu. Baiklah saya akan memberikan obat ini pada Pak Damar," balas Dinar yang langsung bergegas pergi ke suatu tempat. Taksi yang ditumpanginya berhenti di kediaman Ibu Sarah. Dinar berniat memberitahukan kelakuan Tiara pada Ibu Sarah dengan bukti obat yang dipegangnya. "Permisi," ujar Dinar pada security yang tengah berjaga dari balik gerbang besar berwarna putih yang menjulang tinggi. "Anda siapa?" Selidik security tersebut menghampiri Dinar. "Saya Dinar, temannya Pak Damar. Tunggu sebentar saya beritahu Bu Sarah," balas security tersebut yang langsung berlari kecil masuk ke dalam rumah. Dinar menunggu dengan gelisah. Sepertinya Bu Sarah tak menerima sembarangan tamu masuk ke rumah
rumahnya. Tak berapa lama security tersebut kembali dengan terpogoh-pogoh. "Maaf, Bu Sarah tidak ingin berteman dengan Anda." "Apa?" Dinar sudah menduga jika kedatangannya akan ditolak. "Saya mohon sebentar saja, ini penting," ujar Dinar mengiba. "Tidak bisa, saya hanya mematuhi perintah Bu Sarah," jelas security tersebut. "Tolong bantu saya," Dinar terus memohon. "Tidak bisa, sebaiknya Anda pergi," usirnya. Security tersebut pun mengabaikan Dinar, dan masuk ke dalam pos jaganya. Dinar menghela nafas kecewa. Kemana dia? Kenapa belum juga datang? Damar duduk di kursi kerjanya dengan gelisah. Sesekali ia melirik arloji di pergelangan tangannya. Hari sudah siang, tapi Dinar belum juga datang. Apa dia tidak masuk kerja? Damar yang merasa gelisah pun beranjak dari duduknya, lalu bergegas keluar dari ruangannya. 20 menit kemudian Damar sampai di apartemen Dinar. Ia mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban. Apa dia tidak ada di dalam? Damar meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Dinar. "Apa kau sedang jalan-jalan?" "Aku sedang di depan apartemen," ujar Damar tanpa basa-basi. Dinar yang tengah berada di dalam taksi sontak terkejut mendengar hal tersebut. "Di depan apartemenku?" tanya Dinar yang masih tak mengerti. Untuk apa Damar datang ke apartemennya? "Ya, cepatlah datang, atau aku akan memecatmu," ancam Damar yang langsung menutup teleponnya. "Pak, agak cepat ya," perintah Dinar pada supir taksi yang ditumpanginya. "Baik Bu." Sang supir menambah kecepatan mobilnya, membelah jalanan ibu kota yang cukup ramai pagi itu. Dengan sedikit berlari Dinar masuk ke dalam apartemennya. Tampak Damar yang tengah menunggu di depan pintu dengan tangan bersedekap. "Kenapa Bapak kesini?" tanya Dinar dengan nafas yang masih tersengal. "Kau lupa hari ini kita ada meeting, dan kau keluyuran tak masuk kantor," tegur Damar. "Maaf, aku ada urusan mendadak," ucap Dinar tertunduk. Sebenarnya merasa aneh karena Damar datang hanya untuk menegurnya, yang jelas itu bisa dilakukan di kantor. "Sudahlah, apa kamu tidak mau mempersilahkan tamumu masuk? Aku sangat halus." Damar mengusap leher kokohnya. "Oh ya, silakan masuk." Dinar bergegas membuka kode akses dan mempersilahkan Damar masuk. "Aku akan membuatkan minum." Dinar bergegas ke dapur membuatkan minuman segar untuk mantan kekasihnya, yang kini menjadi bosnya itu. Damar duduk di sofa panjang seraya merentangkan kedua tangannya, memutar pandangannya pada apartemen Dinar yang sederhana, namun tertata rapi. "Ini minumannya." Dinar meletakkan minuman tersebut di meja. Damar menyeruputnya dengan santai. "Kau sudah membuat kesalahan. Karena sudah keluyuran dan tak masuk kantor, jadi kau harus mentraktirku," pinta Damar kemudian. "Traktir?" Sontak saja ucapan Damar membuat Dinar tercengang. Bagaimana bisa seorang atasan meminta ditraktir bawahannya? Pastilah akan membuat kantong Dinar terkuras karena mentraktir sang atasan di restoran mewah. "Ya, tapi kau tenang saja, aku tidak akan membuatmu miskin mendadak. Aku ingin makan makanan sederhana saja." Dinar menghela nafas lega. "Aku ingin menyantap masakanmu." "Masakanku?" Dinar kembali dibuat tercengang. Damar mengangguk. "Ya, aku ingin makan di taman kota. Aku suka dikelilingi tanaman hijau. Tapi, kau pilih saja, memasak sekarang atau gajimu bulan ini tidak akan cair," ancam Damar dengan senyum menyeringai. "Baiklah, aku akan memasak," balas Dinar cepat. Tentu tak bisa menolak jika menyangkut urusan gaji. Dinar bergegas kembali ke dapur, sedang Damar tersenyum puas, merebahkan tubuhnya di sofa.